Permainan Inter tadi pagi ini kebetulan, ternyata prediksiku bener. Karena kita akan lawan derby lawan AC Milan, prediksiku Inter akan berusaha mencetak gol cepat. Dan Atalanta membaca ini dengan baik loh ya, walaupun gagal, tapi menurutku dari sisi strategi Gasper ini cukup tepat. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi, Inter Milan kebanggaanku. Inter bermain sangat menyerang dari awal. Kalau kawan kan nonton pas aku live reaction, gila, ada berapa itu 5 pemain yang di sekitar kotak penalti, sisanya itu dekat, dan bahkan 2 center back itu di depan garis tengah lapangan. Untung kita nggak kena serangan balik. Dan satu lagi strategi dari Gasper ini, dia menyimpan Højlund, dia menyimpan Lookman, dimasukkan di babak kedua. Harapannya kan jelas, Inter menyerang habis-habisan di babak pertama. Di babak kedua ketika Inter mulai kehabisan stamina, masukin tuh Lookman yang 12 gol sudah di Serie A itu, masukin Højlund, kemudian siapa lagi aku lupa, pokoknya yang aku ingat cuma si Lookman aja sama itu, karena itu yang paling berbahaya kan. Untungnya ini tidak kejadian, untungnya Zapata lagi ngengok. Kemarin itu ada clear chance banget yang ada salah komunikasi antara Acerbi dan De Vrij. Itu sudah one on one, dia tinggal sundul aja, total sundulannya melenceng. Untung tidak kejadian itu, kalau enggak aduh bahaya. Aku udah bilang ini jangan sampai perpanjangan waktu. Kalau perpanjangan waktu kita lawan AC Milan menderita, karena ingat AC Milan dia sudah tersingkir dari Coppa Italia, jadi dia 1 minggu ini dapat istirahat full. Belum lagi dia dendam lagi, aduh. Nanti kita bahas soal pertandingan lawan Milan. Sekarang kita bahas yang kemarin aja, yang tadi Inter lawan Atalanta. Kalau kita lihat dari ball possession tidak terlalu banyak, itu 51% banding 49. Total shot juga nggak banyak, 14 banding 10. Cuma 1 tembakan yang mengarah ke gawang dari Atalanta, dan 1 yang berbahaya menurutku ya sundulan Zapata itu. Maksudnya seharusnya berbahaya gitu loh, tapi kan tahu sendiri sundulannya jauh melenceng. Kalau itu gol, aduh bahaya. Kemudian Inter 3 shot on target, kalau nggak salah itu yang paling berbahaya, yang nggak gol ya tentunya sepakan si Hakan itu, tapi itu nggak masuk shot on target ya karena kena tiang. Adalah beberapa yang diselamatkan. Kemudian kemarin ada yang muncul ini juga, kontroversi soal handsball itu. Setelah aku pikir-pikir kayaknya iya memang nggak handsball. Karena itu ada 2 situasi yang agak bertolak belakang. Pertama, memang ada aturan bahwa bola yang langsung dari kepala mantul ke tangan itu tidak handsball. Terus bola yang langsung dari kaki mantul ke tangan itu juga tidak handsball. Tapi di sisi lain juga ada aturan tentang apa yang namanya natural position, jadi posisi natural dari tangan. Biasanya orang akan menganggap tangan yang terentang itu sebagai posisi yang tidak natural, karena ya kalau orang tangan posisi natural itu kan kayak gini ke bawah kan, kemarin itu kan tangannya gini. Cuma kalau inilah yang peran wasit untuk menilai dari satu match ke match lainnya mana yang lebih kuat. Setelah aku pikir-pikir ya memang nggak layak sih itu handsball, karena kan bolanya itu mental dari bawah ke atas, bukan niatnya dia pingin megang bola kayak gitu. Sudahlah, yang penting sudah kita menang, nggak usah diperpanjang kan. Tapi ada beberapa keputusan lain yang memang agak merugikan Inter. Waktu Lukaku dilanggar, kemudian apa lagi aku lupa. Nggak usah lah terlalu banyak itu. Yang penting sekali lagi karena udah menang kita nggak ribut. Nanti tapi kalau kalah ya kita ributin. Itu kalau dari sini jelas pemain Inter yang paling gede nilainya adalah Matteo Darmian 8,0. Ini secara defense dia oke banget. Ini aku liatin seperti biasa biar enak. Nah, Matteo Darmian luar biasa, bermain 90 menit, ada 4 clearance, ada 7 tackle, dan dia melakukan 2 dribble sukses. Kemudian ground duel, 10 ground duel, 7 dia menangkan. Kemudian aerial duel ada 2, 1 dia menangkan.
Darmian ini sebenarnya nggak terlalu kuat di udara, tapi dia bisa menang satu ya lumayan. Cuma dia agak banyak kehilangan bola, 7 kali dan 1 pelanggaran. Akurasi passingnya 90%, walaupun kebanyakan ya passing safe pass lah karena dia posisi sebagai center back. Jadi menurutku memang sangat layak Darmian menjadi man of the match. Gila, kalau golnya itu juga tercipta melalui proses yang cantik. Hakan ke Lautaro satu sentuhan langsung umpan ke Darmian, boom, gol. Kita harus berterima kasih sama Darmian ini, namanya tua-tua keladi, makin tua makin similikiti, Pak. Pemain lain Gosens. Gosens. Dia punya komentar yang sangat menarik nih. Gosens di sini dikasih nilai 7,6. Kedua tertinggi setelah si Darmian. Gosens tuh komentarnya kayak gini, ntar lu aku cariin lu. Nah, ini dia. Ini sebenarnya wawancaranya panjang ya, tapi aku nggak mungkin lah, aku ini udah berapa ini? Udah 13 menit, 12 menit. Aku ambil komentar yang paling menarik aja ya. Saya bahagia pelatih mempercayai saya, dan menurut saya sudah membayar kepercayaan tersebut. I feel good, dia bilang. Saya merasa bagus. Bahkan saat latihan saya merasa inilah permainan yang ingin saya mainkan. Tapi kemudian saya harus menerima bahwa Di Marco ada dalam performa yang sangat luar biasa. Nah, ini aku suka. Dia merasa dia makin baik, tapi dia juga mengakui bahwa pesaing dia kan ini pesaing benar-benar head to head kan, Di Marco. Memang formnya sedang bagus-bagusnya. Tapi, nah, saya berkomitmen untuk memberikan Inzaghi waktu yang sulit untuk berpikir, untuk membuat Inzaghi kesulitan dalam menentukan pilihan antara harus starting si Di Marco atau Gosens. Ini aku suka, dia humble, tapi di sisi lain dia juga menunjukkan kepercayaan diri dia telah kembali. Kan kita juga nggak nyangka kan. Siapa nyangka Di Marco akan seperti ini. Sekarang ini Di Marco salah satu wingback terbaik di Italia loh. Di timnas sudah nggak ada saingan dia di posisi wingback kan. Di Serie A bisa dihitung jari. Paling Theo Hernandez saja yang menurutku ya mungkin masih di atas Di Marco lah lagi dikit. Siapa yang nyangka, karena musim lalu Di Marco ini kan sekedar ada aja. Wow, walaupun aku ngefans sama Gosens, tapi aku benar-benar acungi jempol buat Di Marco. Dan perkataan terakhir Gosens adalah, kami ada di 3 kompetisi. Kami masih akan bertarung untuk Scudetto sampai akhir walaupun ini sulit. Nah, aku ingin membantu tim ini dan aku telah melakukan kerja keras dan selalu siap jika dipanggil. Mantap lah Gosens, ini mentalitas yang luar biasa menurutku. Gosens kalau nggak karena dia cedera lama aja, aku yakin salah satu wingback terbaik. Mantap lah, kemarin pergerakan dia oke, hampir ngegol juga, sayang tembakannya jauh banget kan. Oke, itu saja. Mungkin siapa lagi yang aku perlu komentar ya? Onana bagus, Lukaku. Lukaku babak pertama tampil biasa-biasa aja, sudah ada peningkatan tapi jelas masih jauh dari status dia sebagai superstar kan, dengan gaji yang 8 juta itu. Tapi babak kedua kita mulai melihat Lukaku di musim Scudetto Inter. Ini menurutku Lukaku kalau dia ini ya fit ya, tidak cedera lagi, tidak kambuh lagi, 2 pertandingan aja. Setelah 2 pertandingan itu kita akan melihat monster dalam diri Lukaku. Itu yang aku yakini. Dan buat kemarin kenapa kok Lukaku yang diganti? Kenapa nggak Lautaro? Karena benar kan Lautaro kan kelelahan juga. Tapi akhirnya Lautaro ya diganti juga. Cuma Lukaku ini dia belum 100% fit. Jadi Inzaghi belum berani memainkan dia full 90 menit. Makanya dia diganti. Dan seperti biasa Korea ya
Aduh, males aku komen ngabis-ngabisin kuota aja. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang kemarin nonton. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang nonton udah lama. Karena semakin lama kawan-kawan nonton, YouTube makin mikir, wah ini videonya bagus, orangnya lama. Terus ada yang komen juga, walaupun aku belum bisa balas. Aku akan berusaha bikin konten yang ini ngebahas komen-komen kawan-kawan ya. Nanti aku carikan waktu. Rencananya 2 minggu sekali lah aku bikin semacam Q&A gitu. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.